Bab 3. Sinar mentari menerobos celah jendela kamar. Mas Alpan sedikit terusik hingga menarik selimut menutupi kepala. Jarum jam sudah menunjukkan angka 7, tapi suamiku masih enggan beranjak dari ranjang empuk. Mas Alpan memang sudah bangun untuk sholat subuh, tapi tidur lagi dan sampai sekarang belum juga membuka mata. Katanya semalam ingin dinas keluar kota. Tapi kok masih tidur saja? Kugelengkan kepala melihat kebiasaan buruk suamiku. Berulang kali ku nasihati tapi tetap saja diulangi lagi. Dan lama-lama aku lelah sendiri. Ku masukkan ke meja dan keperluan lain di dalam koper. Ku periksa lagi semua barang agar tak ada satupun yang tertinggal. Kasihan kan jika ada yang tertinggal. Mas, ku elus perlahan pipinya. Ku kecup kening agar ia segera membuka mata. Ini adalah kebiasaan kami saat membangunkan pasangan. Mas Alpan mengeliat lalu membuka matanya perlahan. Senyum merekah tergambar jelas di bibirnya. Tetap mempesona meski belum mandi. "Morning sayang," ucapnya sambil mengecup mesra keningku. Suamiku begitu romantis dan hangat. Aku menjadi malu sendiri karena telah berburuk sangka kepadanya. Rasa jenuh menunggu hadirnya sang buah hati yang membuatku mudah terpancing emosi. Untung Mas Alpan begitu sabar menghadapiku. Aku sangat beruntung memiliki suami seperti dia. "Sudah jam 7, Mas, katanya mau keluar kota, tapi jam segini baru bangun. Kalau tidur ditemani kamu rasanya betah sampai tidak mau bangun, hehehe." Pipiku memerah mendengar ucapannya. Mas Alpan memang pandai membuat hati istrinya berbunga-bunga. Ini yang membuat aku semakin jatuh cinta padanya. "Udah gombalnya, Mas mandi dulu geh." Ku tarik tubuhnya hingga selimut terjatuh di atas lantai. Ku ambil benda yang digunakan untuk menutup tubuh Mas Alpan. Saat berdiri, suamiku justru memeluk tubuhku dari belakang, hangat saat tubuhnya menempel di tubuhku hingga membuat jantung berdetak tak menentu. Kami memang sudah 6 tahun menjalani biduk rumah tangga, namun jantung masih berdetak tak menentu kala tubuh kami menyatu. Seakan ada aliran listrik yang menempel di sekujur tubuh. Sudah persis anak ABG sedang pacaran saja. Senyum mengembang kala Mas Alpan memperlakukan diriku bak permaisuri, hingga tak sengaja aku melihat pantulan diri di dalam cermin. Senyum yang sempat mengembang sirna sudah. Aku dan Mas Alpan bak angka 10. Mas Alpan angka 1, sedang diriku angka 0. Sungguh bukan pasangan yang serasi. Teringat kembali penolakan Mas Alpan saat aku ingin ikut keluar kota. Apa karena badanku yang gembul hingga membuat Mas Alpan malu mengajakku? Bulir bening nanti asin jatuh membasahi pipi. Aku merasa tak pantas bersanding dengan Mas Alpan. Aku sudah tak secantik dulu, badanku sudah melar seperti ibu anak 2. Padahal kenyataannya aku belum dikaruniai seorang anak. "Kenapa kamu nangis, Al?" Mas Alpan membalikan tubuhku. Kedua tangannya dengan sigap menghapus air mata yang menempel di pipi. "Aku malu, Mas. Badanku melar begini. Rasanya tak pantas jalan berdua dengan kamu." "Siapa yang bilang? Kamu itu cantik. Ini namanya tidak gendut tapi seksi sayang." "Mas, lebih suka kamu seperti ini. Kalau kamu kurus orang-orang mengira kamu tidak bahagia hidup bersama Mas." Ku peluk erat tubuhnya. "Terima kasih Tuhan, Engkau kirimkan suami berhati malaikat seperti Mas Alpan. Aku sangat bahagia memilikinya." "Mas mandi dulu ya, nanti ketinggalan pesawat lagi." Ku lepas tanganku yang menempel di tubuhnya. Lalu rasanya enggan. Ku letakkan roti dan selai di atas meja, tak lupa secangkir kopi untuk Mas Alpan. Ini adalah menu sarapan suamiku. Roti dengan selai kacang atau nanas. Mas Alpan lebih menyukai sarapan roti dibanding nasi. Berbeda denganku yang suka sarapan nasi. Rasanya kurang afdol jika sarapan tanpa nasi. Setiap orang memiliki selera dan kesukaan yang berbeda. Begitu pula dengan aku dan Mas Alpan. Seperti menu sarapan saja sudah berbeda, belum kesukaan yang lain. Aku lebih suka menonton film romantis, sedang Mas Alpan menyukai film horor.
Kalau dipikir-pikir, perbedaan kami memang banyak, namun bukan berarti banyaknya perbedaan membuat kami menjadi jauh, tapi justru sebaliknya, banyaknya perbedaan kian membuat kami menghargai perasaan satu dan lainnya. Terbukti sampai detik ini kami masih hidup harmonis. Tumben sarapan roti, tanya Mas Alpan sambil menjatuhkan bobot di sampingku. Pengen saja sekali-kali sarapannya seperti Mas. Kugigit roti dengan selai coklat di dalamnya. Nanti kalau kelaparan gimana, hayo? Ledeknya lalu mengoleskan selai kacang di atas roti tawar. Aku hanya tersenyum menanggapi ucapan suamiku. Mas Alpan memang tahu segalanya tentangku. Hal sepele seperti ini saja dia begitu peka, apalagi hal besar lainnya. Nanti makan lagi Mas, ucapku kemudian. Meski aku belum tahu akan makan lagi atau tidak, bayangan tubuhku seperti angka 0 kembali mengusikku. Sepertinya aku harus mengurangi berat badan agar lebih menarik lagi. Ting, satu notifikasi pesan masuk di ponsel Mas Alpan. Sambil mengunyah, Mas Alpan membuka ponsel dengan tangan kirinya. Senyum mengembang membaca pesan tersebut. Entah dengan siapa dia berkirim pesan. Berkali-kali ponsel suamiku berbunyi. Ia masih saja sibuk dengan ponsel hingga mengabaikan diriku. Mas Alpan berkirim pesan dengan siapa sih? Batinku bertanya-tanya. Tawa renyah keluar dari mulut Mas Alpan. Rasa penasaran membuatku ingin bertanya dengan siapa ia berkirim kesan WhatsApp hingga membuatnya begitu bahagia. Wajahnya seperti anak muda yang sedang kasmaran. Jujur aku cemburu. Cemburu dengan sebuah ponsel. Pesan dari siapa Mas sampai ketawa gitu? Tanyaku penasaran. Ini pesan dari teman SMP, dia mengirim gambar lucu hingga membuatku tertawa begini. Jawabnya dengan mata tetap fokus di layar ponsel. Entah kenapa ada rasa tak percaya dengan ucapannya. Namun ku coba menepi segala prasangka buruk. Aku tak mau kejadian paket bayi terulang kembali. Udah cukup aku menuduh suamiku yang bukan-bukan. Kepercayaan adalah kunci langgengnya sebuah hubungan, dan aku akan percaya pada suamiku. Mau berangkat sekarang, Mas? Tanyaku setelah kami selesai sarapan. Iya sayang, takut terlambat. Mas ambil koper dulu, kamu tunggu di sini. Ucapnya lalu beranjak pergi meninggalkanku. Biati lewat sambil membawa kantung plastik berisi sayuran segar. Beliau pasti berbelanja di abang sayur yang mangkal tak jauh dari rumah. Astaga, kenapa aku bisa lupa untuk mentransfer gaji Biati? Biati adalah pembantu rumah tangga kami. Dia memang minta gajinya ditransfer agar lebih mudah saat ingin mengirimkan uang ke kampung halaman. Beliau seorang janda dengan 4 orang anak. 2 orang anak sudah menikah dan 2 lagi masih duduk di bangku sekolah atau sekolah atas kelas 1 dan 3. Kasihan jika melihat kehidupan beliau. Ini juga salah satu alasan aku memilihnya sebagai asisten rumah tangga di sini. Beliau adalah tetangga biasih, asisten rumah tangga mama. Takut kalau aku sampai lupa lagi, kulangkahkan kaki menuju kamar yang terletak di lantai atas. Ku jalan perlahan sekalian mengejutkan Mas Alpan. Ia pasti terkejut saat tiba-tiba aku sudah ada di belakangnya. Pintu kamar sedikit terbuka, langkahku kian mendekat. Kamu tenang saja, si gembrot Alia tak akan tahu. Tapi lain kali jangan kirim pakaian bayi atau rencana kita akan gagal. Deg, kuurungkan niat masuk ke kamar. Tubuh kelemas seakan tak ada tulang di dalamnya. Bulir bening mengalir tanpa bisa bendungku. Kucubit tangan berharap semua hanya mimpi, tapi itu kulit tangan terasa sakit. Ya Tuhan, ini bukan mimpi. Apa yang dilakukan Mas Alpan di belakangku? Siapa yang berbicara di telepon dengan suamiku? Apa yang akan dilakukan Alia ya?